Bab 467. Bimbingan yang benar. Lin Hai bercerita secara khusus kepada Kaisar Muda tentang hal mengenai kepemimpinan dalam pertempuran, membuat Kaisar Muda sangat tertarik dan bersemangat. Hal ini, pada tingkat tertentu, juga menambah keteguhan karakternya, karena itu, ia lebih memilih menahan rasa sakit daripada mengeluh. Melihat kinerja yang bagus, Lin Hai segera memberikan pujian. Yang Mulia berbicara dengan baik. Aku pikir setelah Yang Mulia dewasa nanti, pasti akan bisa menjadi seorang jenderal besar yang bisa memimpin pasukan, bisa menghancurkan semua musuh dengan mudah. Kaisar Muda sangat senang dengan pujian itu, sampai-sampai terlihat angkuh. Ia menegakkan kepalanya dengan penuh kebanggaan. Tapi kalau sungguh ingin menjadi seorang ahli yang mampu mengalahkan ribuan orang, maka harus mulai berlatih seni bela diri sejak kecil. Kalau sudah pandai seni bela diri, bahkan jika tidak memimpin pasukan dalam perang, saat ingin menangkap burung, cukup menggunakan batu sebagai senjata rahasia, maka burung itu bisa dijatuhkan dengan mudah. Kaisar Muda langsung tertarik. Benarkah kalau berlatih seni bela diri bisa sehebat itu? Tentu saja, kalau bisa menguasai seni bela diri tingkat atas, bahkan bunga yang jatuh atau daun yang berterbangan bisa dijadikan senjata mematikan. Menggunakan busur panah, bisa mengenai sasaran sejauh ratusan langkah dan membuat seluruh ahli bela diri terkagum-kagum. Lin Hai melanjutkan memotivasi Kaisar Muda dengan menggambarkan sosok ahli bela diri sejati. Kaisar Muda sangat ingin mendengarkan lebih banyak. Guru, apakah guru bisa bela diri? Aku ingin belajar bela diri dari guru. Lin Hai menggelengkan kepala sambil berkata, berlatih bela diri itu sangat membosankan dan melelahkan. Aku khawatir Yang Mulia tidak akan bertahan lama, dan mungkin akan menyerah hanya dalam beberapa hari saja, lebih baik tidak usah belajar. Semakin dikatakan seperti itu, semakin keras hati Kaisar Muda. Guru bahkan belum mengajarkan aku, kenapa bisa bilang aku tidak akan bisa bertahan? Aku pasti akan berusaha belajar bela diri untuk menjadi ahli bela diri. Kalau Yang Mulia sungguh bertekad, aku tidak bisa mengajar bela diri. Aku tahu di negara kita, Daxia, ada seorang ahli bela diri yang juga seorang jenderal besar. Ilmu pedangnya sangat hebat, bahkan melawan 10 atau 100 orang pun tidak masalah. Kalau Yang Mulia bisa berguru padanya, pasti akan menjadi ahli bela diri terkemuka. Tapi orang ini sangat ketat dalam menerima murid. Orang yang tidak memiliki tekad yang kuat, tidak akan diterima. Jika menjadi muridnya, Yang Mulia harus patuh, giat berlatih setiap hari dan tidak boleh mengeluh. Lin Hai terus menggelengkan kepalanya, melanjutkan dengan memberikan tantangan. Guru, cepat kenaikan aku dengan ahli bela diri itu. Aku pasti tidak akan menyerah, dan akan sungguh belajar bela diri dari dia, kata Kaisar Muda dengan bersemangat. Apakah kamu yakin dan tidak akan menyesal? Kamu adalah Kaisar, kalau sudah berkata, dan kemudian menyesal, kelak tidak akan ada orang yang mendengarkan kata-katamu lagi. Aku tidak akan menyesal. Baiklah, kalau begitu, aku akan memberitahu Ibu Suri dan besok akan membawa ahli bela diri itu ke sini. Terima kasih, Guru. Kaisar Muda melompat kegirangan hingga 3 kali. Setelah selesai membuat kandang burung, mereka menaruh burung beo ke dalamnya. Kemudian, mereka mengambil anak burung yang baru menetas dan mengajari Kaisar Muda cara merawatnya, serta mengatakan agar tidak membiarkan orang lain yang memberi makan. Kalau tidak, begitu anak burung besar, dia tidak akan patuh pada perintahnya. Kaisar Muda mencatat semuanya, dan dengan tegas berjanji tidak akan membiarkan orang lain membantu merawatnya. Kemudian Lin Hai meninjau kembali pelajaran hari itu dan memastikan semua huruf yang dipelajari sudah diingat. Setelah itu, ia menyelesaikan kelas dan pergi. Di paviliun istana musim semi, Gong Yanwu sedang memeriksa dokumen. Ketika melihat Lin Hai datang, ia segera menghentikan pekerjaannya, berjalan untuk melayani Lin Hai melepas mantel. Mengajar Yang Mulia pasti membuatmu lelah. Cepat duduk, biar aku memijat bahumu. Lelah sih tidak, Yang Mulia itu berbakat, apapun yang dipelajari langsung bisa. Menurutku, mengajari Yang Mulia lebih mudah daripada anak lain, jawab Lin Hai, jangan menghiburku. Aku tahu sifat Yang Mulia bagaimana, pasti sudah banyak merepotkanmu. Tapi jangan terlalu memanjakan dia. Kalau dia tidak patuh, hukum saja. Gong Yanwu memahami pentingnya pendidikan bagi Kaisar. Menteri lain tidak berani menegur Kaisar, tetapi Lin Hai, karena hubungan mereka, dia tidak perlu khawatir. Aku serius, buat apa aku membohongimu? Aku baru mengajar 2 hari saja,
dan Yang Mulia sudah bisa 50 huruf. Dia juga ikut membuat kerajinan, tubuhnya juga jadi lebih kuat. Selera makannya sekarang lebih baik. Aku juga sudah dengar soal ini. Tapi kenapa kamu membuat kandang burung dengan Kaisar? Apa ada gunanya? Tentu saja berguna, Lin Hai menjawab dengan tegas. Aku perhatikan Kaisar memang nakal, tapi tubuhnya lemah karena terlalu dimanja para pelayan. Mereka tidak berani membiarkan Kaisar melakukan semua hal. Orang yang kurang beraktivitas, tubuhnya akan lemah. Melihat Yang Mulia suka membuat kerajinan, aku mengarahkan dia untuk melatih fisiknya lewat cara ini. Nanti kalau menjadi Kaisar, dia harus mengurus banyak hal. Tanpa tubuh yang kuat, umurnya akan pendek. Oh begitu, memang benar, Kaisar memang harus lebih aktif. Gong Yanwu yang setiap hari mengurusi pemerintahan sangat memahami hal ini. Kalau begitu, jangan terlalu khawatir. Hari ini tangan Kaisar sampai lecet karena membuat kerajinan. Aku sempat ragu untuk memberitahu kamu, takut kamu akan khawatir. Tapi Kaisar sangat tegar, dia tidak mengeluh sakit sama sekali. Aku tahu kamu melakukannya demi kebaikan Kaisar. Kalau tidak sanggup menghadapi sedikit penderitaan seperti itu, bagaimana dia bisa jadi Kaisar? Gong Yanwu, yang menghadapi banyak tekanan dari para pejabat berkuasa, sangat memahami beratnya menjadi Kaisar. Kini dengan melihat Kaisar mendapat pelatihan, tentu hal itu baik. Masih ada hal penting yang ingin ku beritahukan. Dengan bimbinganku, Kaisar sangat ingin belajar seni bela diri. Aku berniat merekomendasikan Yu Huasi sebagai guru bela diri Kaisar. Apakah kamu setuju? Kata Lin Hai. Yu Huasi, tentu saja tidak masalah. Aku dengar dia sangat hebat dalam seni bela diri, memimpin pasukan dengan sangat gagah. Dia sangat cocok untuk mengajari Kaisar seni bela diri. Tapi, sekarang Yang Mulia masih muda. Harus belajar akademik dan bela diri, apakah dia mampu? Gong Yanwu sedikit khawatir. Tidak apa-apa, sekarang hanya dasar saja, latihannya pun berupa latihan dasar. Awalnya pasti ada tantangan, tapi setelah melewati masa itu, kekuatan fisiknya akan lebih baik. Belajar akademik pun akan jadi lebih efektif. Baiklah, kalau kamu menganggap ini baik, maka aku setuju. Besok aku akan memerintahkan Yu Huasi untuk mengajari Kaisar. Kamu pasti lelah juga, apakah masih sanggup menemani aku? Gong Yanwu berkata dan tangannya sudah mulai bertindak nakal. Hah, kamu meremehkan suamimu. Lihat saja bagaimana aku menghukummu. Lin Hai berdiri dan mengangkat Gong Yanwu, membawanya ke dalam kamar. Gong Yanwu melingkarkan tangannya di leher Lin Hai, memanggil dengan suara lembut, suamiku. Di dalam ruangan terasa hangat seperti musim semi, cahaya lilin bergoyang. Setelah beberapa saat, Lin Hai pergi dari istana musim semi dengan perasaan puas bab 468. Yu Huasi. Pada hari berikutnya, Yu Huasi datang dengan mengenakan baju zirah yang gagah. Dia hadir ke istana, bersama Lin Hai. Para pejabat di istana merasa sangat heran dan bertanya-tanya mengapa Yu Huasi tiba-tiba mengenakan baju zirah. Sebentar lagi adalah perayaan tahun baru, apakah ini berarti ada masalah di perbatasan sehingga dia perlu memimpin pasukan? Jika benar begitu, seharusnya kabar ini sudah tersebar. Yu Huasi malas menjelaskan lebih jauh. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang jenderal perang, jadi mengenakan baju zirah adalah hal yang sangat wajar baginya. Saat sidang istana dimulai, Gong Yanwu langsung menunjuk Yu Huasi untuk mengajarkan seni bela diri kepada Kaisar. Para pejabat pun langsung terkejut, semuanya menunjukkan ekspresi kaget yang luar biasa. Mohon perkenan, Yang Mulia Ibu Suri, Kaisar saat ini masih terlalu muda. Rasanya agak terlalu dini untuk belajar seni bela diri. Lagi pula, dinasti Daxia kita memerintah dengan kebijakan literasi. Tidak ada perlunya bagi Kaisar untuk belajar hal yang tak berguna seperti ini, ujar Perdana Menteri Shen Tiansong dengan cepat. Aku setuju, Kaisar adalah sosok yang sangat penting. Tidak seharusnya melakukan hal yang berbahaya, jika cedera, konsekuensinya akan sulit ditanggung. Tambah yang lain, Yu Huasi berdiri di samping tanpa membantah. Dia sudah memperkirakan situasi ini akan terjadi dan membiarkan mereka menyampaikan penolakan mereka terlebih dahulu. Para kepala dari 5 keluarga besar juga merasa sangat terkejut, tidak menyangka Ibu Suri memberikan tanggung jawab besar kepada Yu Huasi, yaitu sebagai pengajar seni bela diri bagi Kaisar. Walaupun posisinya tidak setara dengan Lin Hai, tetapi perlakuannya cukup istimewa. Mereka tentu akan mendukung dengan sepenuh hati, tetapi butuh seseorang yang memimpin dukungan tersebut,
ketika mereka semua hampir selesai berbicara, Lin Hai pun angkat bicara. Hamba mendukung keputusan Yang Mulia Ibu Suri. Meskipun Kaisar masih muda, namun kondisi fisiknya terlalu lemah. Jika mempelajari seni bela diri dengan baik, tubuhnya bisa menjadi lebih kuat. Dengan tubuh yang sehat, Kaisar akan memiliki cukup energi untuk menangani urusan negara. Selain itu, para pelatih bela diri biasanya memiliki karakter yang gigih dan tenang dalam situasi darurat. Singkatnya, mengarahkan Kaisar belajar seni bela diri sejak kecil akan memberikan manfaat tanpa kerugian. Benar sekali, kesehatan mendiang Kaisar sangat buruk sejak kecil, hingga akhirnya wafat di usia muda. Semakin sedikit aktivitas fisik, semakin rentan kesehatannya. Meskipun sekarang ada Kaisar baru yang masih muda, kondisi tubuhnya tidak jauh berbeda dengan mendiang Kaisar di masa kecil. Karena itu, diperlukan latihan sejak dini agar Kaisar memiliki tubuh yang sehat dan kuat, lanjut Chen Deyong. Aku juga mendukung keputusan Tuan Lin. Tidak masuk akal, semua tahu bahwa Kaisar masih muda dan tubuhnya lemah. Jika belajar bela diri, bisa terjadi sesuatu yang buruk. Yang dibutuhkan sekarang adalah menguatkan tubuh Kaisar, lalu belajar tentang kebijakan pemerintahan, ujar seorang akademisi dari Akademi Chongwen dengan keras. Para cendekiawan ini merasa bahwa seni bela diri adalah sesuatu yang kasar dan hanya mengandalkan pertarungan fisik. Seorang kaisar harus melakukan hal yang mulia dan tidak perlu belajar seni bela diri. Mereka merasa lebih baik jika kaisar mempelajari ajaran klasik dan filsafat. Yang paling mereka khawatirkan adalah jika kaisar tertarik pada seni bela diri, maka kedudukan para jenderal akan semakin tinggi, mengancam posisi para cendekiawan. Mereka tidak akan menyetujui kaisar belajar bela diri. Setelah perkataan itu terucap, para cendekiawan lainnya langsung menyetujuinya, seolah-olah kaisar akan terluka atau bahkan akan kehilangan nyawa jika belajar seni bela diri. Lin Hai tersenyum dan berkata, sejauh yang aku ketahui, Jenderal Yu tidak hanya ahli dalam seni bela diri, tetapi juga menguasai 4 kitab klasik. Dia unggul di antara mereka yang seusia, dan karena itulah dia mendapat julukan sebagai ahli pedang dan sastra. Apakah Anda semua berpikir dia akan membuat kaisar terluka saat belajar? Lin Hai menatap para pejabat dengan tajam dan melanjutkan, sebenarnya, Jenderal Yu adalah sosok yang aku rekomendasikan kepada Ibu Suri. Ilmu pedangnya sangat indah dan memiliki banyak manfaat untuk kesehatan fisik dan mental. Jika kaisar bisa menjadi lebih sehat, maka ini akan membawa pengaruh besar bagi dinasti Daxia. Para pejabat dari 5 keluarga besar, serta pejabat lain yang berafiliasi dengan mereka, semuanya memberikan persetujuan. Bahkan ada yang mengemukakan bahwa Yu Huasi sendiri memiliki tubuh yang lemah di masa kecil, tetapi setelah berlatih pedang, kesehatannya membaik dan dia menjadi pria tampan yang terkenal di ibu kota. Bukti ini membuat para cendekiawan tidak bisa berkata apa, apalagi, Yu Qian sangat berterima kasih kepada Lin Hai. Meskipun Yu Huasi sudah memutuskan hubungan dengan keluarganya dan tidak ingin kembali, namun ia selalu merekomendasikan anak-anak keluarga bangsawan sebagai calon pejabat. Ini menunjukkan bahwa Yu Huasi masih memiliki kedekatan dengan keluarga besarnya. Kedudukan Yu Huasi yang semakin tinggi juga akan membawa keuntungan besar bagi mereka. Jika menjadi guru kaisar, posisi mereka akan semakin kokoh ketika kaisar naik tahta, memberikan keuntungan yang sangat besar. Kemudian Gong Yanwu berkata, jika ini adalah hal yang bermanfaat bagi kaisar, maka aku tidak punya alasan untuk tidak menerimanya. Yu Huasi, mulai sekarang, kamu akan mengajarkan seni bela diri kepada kaisar. Mengenai metode dan waktu pelajaran, kamu bisa berdiskusi dengan Tuan Lin. Hamba menerima perintah dan akan memenuhi harapan Ibu Suri. Yu Huasi memberi hormat. Para cendekiawan dari Akademi Chongwen menggertakkan gigi dengan marah. Mereka harus menemukan cara untuk menyingkirkan Lin Hai, setidaknya memastikan dia diberhentikan dari posisi guru besar, agar dia tidak mengajar kaisar lagi. Setelah sidang selesai, mereka segera berkumpul bersama. Tuan Wen, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Lin Hai sangat keterlaluan, dia bukan hanya sering bermain dengan kaisar, membuat kaisar lebih dekat dengannya, tetapi juga tidak pernah benar-benar mengajarkan kaisar membaca. Hari ini dia malah merekomendasikan Yu Huasi untuk mengajarkan kaisar seni bela diri, menjauhkan kaisar dari kita para cendekiawan, ujar seorang pejabat dengan marah. Benar, kita tidak boleh membiarkan ini terjadi. Kita harus segera bertindak dan meminta Ibu Suri mencabut keputusannya. Tenang, kita tunggu 1 hari lagi dan lihat apakah Lin Hai benar-benar mengajar kaisar. Jika dia masih seperti sebelumnya,
hanya main dengan Kaisar tanpa mengajarkan hal yang berguna, kita akan bersatu untuk mengajukan petisi. Kata Tuan Wen dengan wajah yang muram. Baik, setuju. Kita akan mengirim seseorang untuk menyelidiki apa yang sedang mereka lakukan. Para cendekiawan telah bertekad bersatu untuk melawan Lin Hai, kemudian Lin Hai membawa Yu Huasi ke tempat kediaman Kaisar. Untuk mengajari Kaisar dengan baik, kita harus menggunakan beberapa trik. Kemarin, aku telah membicarakan betapa hebatnya para pendekar bela diri. Ketika kamu bertemu dengan Kaisar nanti, aku ingin kamu menunjukkan keterampilanmu. Tampilkan gerakan yang indah dan menarik. Jangan khawatir soal kegunaannya, yang penting tampil keren dan mengesankan. Begitu Kaisar terkesan, dia akan termotivasi untuk berlatih dengan serius, ujar Lin Hai kepada Yu Huasi. Bab 469. Belajar seni bela diri. Yu Huasi pada dasarnya adalah orang yang cerdas dan langsung mengerti maksud dari tindakan Lin Hai. Rupanya cara saudara Lin memang hebat. Pertama-tama, membuat Kaisar sangat tertarik dengan seni bela diri. Lalu membuatnya merasa bahwa setelah berlatih bela diri, ia akan bisa melakukan apa saja. Kaisar yang masih memiliki sifat kekanak-kanakan ini pasti akan bersemangat untuk cepat menjadi seorang ahli bela diri dan pamer di depan orang lain, kata Yu Huasi sambil tertawa. Benar, itulah maksudku. Daripada memaksa Kaisar untuk belajar sesuatu, lebih baik diarahkan, sehingga Kaisar mau belajar dengan sukarela. Dengan cara ini, tidak akan membuat Kaisar merasa jengkel, justru akan meningkatkan efisiensi belajarnya. Cara saudara Lin sungguh membuat Yu Huasi terkesan dan kagum. Sambil berdiskusi, mereka berdua berjalan menuju istana tempat Kaisar tinggal. Kaisar kecil sedang bermain dengan burung peliharaannya, main dengan burung beo, memberinya makan, dan mengajari burung beo berbicara. Melihat Lin Hai dan Yu Huasi datang, Kaisar kecil berdiri dan menyambut mereka dengan gembira. Guru, akhirnya Anda datang. Burung beo ini sangat menyenangkan. Kaisar semakin hebat saja, cepat sekali belajar cara melatih burung beo. Aku yakin dalam beberapa hari, burung beo ini akan bisa mengucapkan, panjang umur Kaisar. Kata Lin Hai sambil tersenyum, namun, perhatian Kaisar kecil terpusat pada Yu Huasi. Melihatnya mengenakan baju zirah yang sangat gagah, dia segera bertanya, apakah orang ini guru seni bela diri yang guru janjikan untuk aku? Benar. Dia bernama Yu Huasi dan juga adalah panglima besar pasukan penakluk utara. Meski orang-orang Turkestan terkenal sangat ganas, setiap kali bertempur, Tuan Yu selalu berada di barisan depan dan telah menewaskan banyak musuh. Tidak ada seorang pun yang bisa menahan lebih dari 2 atau 3 jurus dari dia, Lin Hai memperkenalkannya. Hamba Yu Huasi memberi salam kepada Kaisar. Yu Huasi memberi hormat dengan hormat kepada Kaisar kecil. Tak usah memberi hormat. Mulai sekarang Anda adalah guru saya. Bahkan, aku harus menghormati Anda. Hamba tak berani. Ketika menghadapi Kaisar, Yu Huasi tidak berani bersikap semena-mena seperti Lin Hai. Saudara Yu, jangan begitu, jika ingin mengajarkan seluruh ilmu bela diri, maka harus secara resmi menerima Kaisar sebagai murid. Melakukan upacara guru murid juga sudah seharusnya. Lin Hai lupa bahwa Yu Huasi adalah orang dari dunia ini. Sejak kecil sudah dididik bahwa Kaisar memiliki status tertinggi. Sebagai rakyat dinasti Xia, bagaimanapun tidak boleh bersikap tidak sopan kepada Kaisar, apalagi berani bersikap congkak di hadapannya. Namun, Lin Hai sangat memahami sifat Kaisar kecil. Untuk membuatnya tertarik pada seni bela diri, harus menunjukkan kesan yang mendalam dan penuh misteri. Semakin sopan terhadap Kaisar kecil, justru akan membuatnya kehilangan minat belajar bela diri. Guru benar, mengajarkan membaca dan menulis adalah tugas guru. Sedangkan orang yang mengajariku bela diri adalah guru. Kaisar jangan terburu-buru. Hanya aku yang mengatakan bahwa keterampilan Tuan Yu luar biasa tidaklah cukup. Biarkan Kaisar melihat sendiri. Biarkan Tuan Yu menunjukkan keterampilannya terlebih dahulu. Jika Kaisar benar-benar suka, barulah kemudian menjadi muridnya. Guru benar juga, jadi tunjukkan keterampilan bela dirimu padaku dulu. Yu Huasi setuju dan meminjam pedang dari pengawal terdekat, lalu mulai memamerkan ilmu pedangnya. Yu Huasi menggunakan gerakan yang sangat indah, pedangnya berayun sangat cepat di tangannya, menciptakan bayangan pedang di mana-mana. Bahkan terdengar suara angin yang mengiris udara, memperlihatkan kekuatan yang sangat besar. Pada jurus terakhir,
Yu Huasi melihat sebatang pohon meranti di dekatnya, lalu melancarkan tusukan cepat ke arah pohon itu, membuat banyak daunnya beterbangan ke udara. Pedang itu seperti kilat, membelah, menebas, dan menusuk, hingga semua daun terpotong. Menjadi dua, daun jatuh perlahan dari udara, mirip dengan hujan bunga yang menawan. Yu Huasi mengakhiri gerakannya, dia berdiri tegap di tengah daun yang jatuh, tampak sangat gagah. Lin Hai sangat puas dengan penampilan Yu Huasi. Gerakan pedangnya yang menawan ini pasti mendapat nilai sempurna. Wajah kaisar kecil yang menonton sudah menunjukkan ekspresi takjub, matanya penuh dengan kekaguman. Sungguh luar biasa, aku harus menjadi muridmu. Aku juga ingin belajar gerakan hebat seperti itu. Lin Hai segera memanfaatkan situasi, kaisar harus mempertimbangkan dengan baik. Untuk bisa mempelajari gerakan pedang sehebat ini, kita harus berlatih keras. Jika tak bisa bertahan atau tak bisa menahan kesulitan, lebih baik menyerah sekarang. Lagi pula, kaisar memiliki banyak pengawal di sekitar, jadi tak perlu khawatir bertemu orang jahat. Tidak, aku harus belajar bela diri. Walaupun harus menderita, aku tidak akan takut. Kaisar kecil menunjukkan tekadnya dengan tegas. Lin Hai tersenyum dalam hati, ini sudah hampir berhasil. Selama kaisar memiliki minat yang kuat dalam seni bela diri, ia akan masuk ke dalam rencana Lin Hai. Nantinya, akan ada banyak cara untuk membuatnya semakin terobsesi dengan belajar bela diri. Karena kaisar sudah memutuskan, maka mari lakukan upacara sederhana sebagai tanda penerimaan murid. Mulai sekarang, setiap pagi berlatih bela diri, lalu belajar sastra. Kaisar kecil memberi hormat kepada Yu Huasi dengan penuh hormat. Yu Huasi segera membantunya berdiri dan secara resmi menerima kaisar sebagai muridnya. Selanjutnya, kaisar kecil mulai berlatih dasar-dasar seperti posisi kuda. Lin Hai tidak berdiam diri, sambil kaisar kecil berlatih, ia bercerita, mengajarkan nilai moral dalam cerita, mempengaruhi cara berpikirnya secara perlahan. Dengan cara ini, kaisar kecil bisa lebih memahami hubungan manusia di dunia ini. Perhatiannya selalu terfokus, bahkan saat berlatih posisi kuda-kuda pun tidak merasa terlalu lelah. Di awal, Yu Huasi tidak berani membuat kaisar kecil terlalu lelah, sehingga waktu latihannya relatif singkat dan bertahap. Bagi Yu Huasi, tidak perlu membuat kaisar kecil terlalu menderita sejak awal, tujuan utamanya adalah membuatnya sehat dan memperkuat tubuhnya. Soal menjadi seorang ahli, itu tidak terlalu penting, pagi itu hanya berlatih selama 1 jam, kemudian mereka melanjutkan dengan melatih burung peliharaan. Yu Huasi juga mengajarkan nama gerakan bela diri pada kaisar kecil, bahkan menggunakan puisi sebagai penggantinya. Dengan begitu, kaisar belajar membaca sekaligus menghafal puisi. Metode belajar ini ternyata sangat efektif, hanya dengan membaca 10 kali atau lebih, kaisar sudah bisa menghafalnya. Yu Huasi sangat terkesan dengan ingatan kaisar kecil. Saat kecil, ia juga memiliki ingatan yang lebih baik dari orang lain, sehingga belajar apapun dengan cepat. Namun dibandingkan dengan kaisar kecil, dia masih terpaut jauh. Hal ini berbeda dengan rumor yang beredar di istana bahwa kaisar hanya suka bermain, dan tidak suka belajar. Jika dipikir lebih jauh, sebenarnya ini karena metode pengajaran Lin Hai yang luar biasa. Lin Hai membuat kaisar kecil belajar sambil bermain. Metode belajar seperti ini pasti disukai setiap anak, tidak perlu paksaan atau pengawasan. Bahkan, setiap hari kaisar kecil selalu menantikan kedatangan Lin Hai untuk mengajarinya. Yu Huasi merasa sangat kagum, semua metode yang bagus ini sama sekali tidak terpikir olehnya. Setelah makan siang, dan beristirahat sejenak, Lin Hai tersenyum dan bertanya, "Kaisar, apakah sudah lelah? Jika masih kuat, kita bisa melanjutkan latihan dasar sebentar lagi. Sebagai hadiah, aku akan membuatkan sesuatu yang sangat menarik untuk kaisar." Bersambung